Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewang Paksi dari Fakultas Teknik Informatika Uniska dengan NPM 18031004. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi dasar yang akan sering kita temui ketika kita mempelajari bahasa pemrograman Java. Materi yang saya akan jelaskan adalah mengenai kelas, objek, atribut, method, dan konstruktor. Oke. Kelas adalah suatu ruangan di mana kita akan mengisinya nanti dengan objek, dengan atribut, dengan metode, atau tempat kita mengoding. Sedangkan atribut adalah bahan-bahan atau tipe data atau variabel di bahasa pemrograman lain yang akan kita gunakan untuk menunjang hasil pemrograman kita. Sedangkan objek adalah benda real yang nantinya itulah tujuan kita untuk mengcoding seperti itu. Tujuan program kita. Metode adalah jalannya atau langkah-langkah atau otak apa yang akan kita lakukan. Kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.2. Oke. Untuk membuat new project, kita klik di sini, file, oke, new project, Java, dan pilih Java application. Kita klik saja next. Nah, di sini pada project name, karena ini video pertama, saya akan menggunakan namanya video 1. Oh, materi 1. Materi 1. Oke. Di sini ada 2 checkbox. Kita tidak usah mencek-listnya karena nanti kita akan membuat main class kita sendiri. Karena kalau kita centang, dia akan memberi nama langsung. Dan kita tidak bebas dalam mengedit-editnya. Oke, kita klik saja finish. Nah, di sini ada search package. Oke, kita klik saja. Kita klik new, kita bikin package kita sendiri. Package-nya adalah tema ya, kita bisa ibaratkan tema. Temanya di sini saya akan mungkin mengibaratkannya dengan memasak. Atau masak saja ya. Masak. Kita klik finish. Nah, maka nanti akan ada package kita atau tema kita yaitu memasak. Kita klik kanan, kita klik kelas. Karena tanpa kelas kita tidak bisa menaruh coding-coding kita. Kita klik saja kelas. Kita beri nama lemari. Nah, mungkin kalau saya beri nama lemari akan lebih mudah karena lemari memang suatu ruangan di mana di dalamnya akan ada bahan-bahan lain seperti itu. Kita klik finish. Nah, di sini ada header, ada author. Kita hapus saja tidak apa-apa. Hapus, ini kita hapus. Nah, sebenarnya inilah kelas di mana disinilah nanti kita akan menaruh coding-coding kita. Oke, kita tandai dulu. Ini adalah kelas. Oke. Selanjutnya, ketika kita telah membuat kelas, kita bisa membuat atribut atau dalam bahasa pemrograman lain bisa disebut dengan variabel. Karena variabel memiliki tipe data, kita juga di sini juga memiliki tipe data. Kita buat saja string. Misalnya di sini bumbu ya, bumbu. Oke, bumbu. Kemudian string sayur karena memasak kan. String takar. Oke, nah inilah yang disebut dengan atribut atau variabel karena dia memiliki tipe data ya. Ini adalah atribut. Nah, atau bahan dasar. Oke. Ketika kita telah memiliki bahan dasar, kemudian kita harus menentukan apa yang akan kita olah dengan bahan-bahan dasar ini. Itulah gunanya method. Oke. Misalnya kita ingin masak ya. Kita saja void memasak. Oke,
kita beri tutup kurung, kemudian kurung buka. Nah, apa saja, karena kita memiliki atau merencanakan memasak, kita harus mengurutkan kegiatan apa saja atau apa saja yang akan kita lakukan ketika kita ingin melakukan memasak, seperti itu. Di sini kita bisa menulisnya, misalnya sistem, sistem dot out dot print line. Nah, seperti ini. Kita tampilkan misalnya bumbu. Nah, kalau kita merasa susah karena ini cukup belibet, sistem outprint line ini, kita bisa menggunakan shortcut yang disediakan oleh Java atau NetBeans-nya dengan mengetik shout kemudian tab. Nah, maka otomatis akan muncul sistem outprint line. Kita isi saja sayur, kita isi shout takar. Nah, seperti ini. Ini adalah ide atau kegiatan utama kita. Maka ini adalah method. Oke, sebenarnya ini. Kalau di bahasa pemrograman lain kita bisa menyebutnya dengan fungsi atau prosedur, seperti itu. Nah, kita telah mempunyai kelas, kita telah mempunyai atribut atau bahan dasar, kita sudah mempunyai tujuan kita. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukannya, bukan? Tapi pada Java, karena ini kita tidak bisa melakukannya di kelas biasa, kita harus memiliki kelas khusus, yaitu main class. Kita klik saja di sini, masak new Java main class. Oke, namanya kita memasak di panci misalnya. Nah, kita buat saja panci, finish. Nah, ini juga header, ini author, ini push saja. Oke. Nah, sebenarnya perbedaan antara kelas biasa dan main class hanyalah pada public static void main stringnya ini. Karena disinilah kita bisa memanggil atau merunning program yang telah kita siapkan sebelumnya bahan-bahannya, seperti itu. Oke. Setelah kita mempunyai bahan, setelah kita mempunyai tujuan, kita tinggal menentukan apa nih yang akan kita bikin, seperti itu. Karena di sini kita mungkin akan membuat sayur sop mungkin ya, sup. Nah, cara membuatnya adalah dengan menaruh kelas yang sebelumnya berisi bahan-bahan ini atau tujuan kita ini ke panci sini. Kita tulis saja lemari. Nah, objeknya kita bisa membuat sup. Oke. Sama dengan new lemari. Nah, di sini kita telah, ini L-nya harus besar. Nah, di sini kita telah membuat suatu objek. Objeknya adalah sup. Ini adalah objek baru dari lemari, dan itu objek kita adalah sup ini. Nah, kemudian apa nih yang bisa kita lakukan? Yaudah, kita bisa langsung merunningnya sup dot memasak. Oke, jadi kita ada sup dan kita akan melakukan memasak. Namun karena kita belum punya jenis-jenis atribut atau masih belum jelas nih apa yang mau bahan-bahannya, kita bisa merunning hanya saja nilainya akan 0, tidak mempunyai nilai. Jadi kita harus menampilkan nilainya terlebih dahulu di sini. Ya, sup dot misalnya bumbu ya. Oke, sup dot bumbu sama dengan misalnya garam. Oke, ini sup dot sayur sama dengan kangkung. Bukan, sup wortel saja ya, wortel. Nah, sup dot ini berfungsi sebagai pemanggil ya di Java. Jadi kalau ingin memanggil kita bisa klik dot.
dan takar, misalnya wortel 1 kilogram. Oke, dah, tinggal kita running. Nah, maka akan muncul garam, wortel 1 kilogram. Kemudian kita juga bisa mengeditnya di sini. Misalnya kita memerlukan di sini, kita buat ini. Nah, kita memerlukan misalnya ini. Nah, tinggal kita pindah sini. Nah, ini karena ada garam, wortel, kita memerlukan 1 kilogram seperti itu. Kita bisa mengeditnya di sini. Jika kita ingin menambahkan kata-kata kita sendiri, maka kita akan menambahkan petik 2, karena kalau tidak dia akan terbaca sebagai bahan atau sebagai atribut ini. Dan kita hanya punya 3 atribut, jadi kita tidak bisa memasukkan sembarang kata-kata. Oke. Inilah sebenarnya yang dinamakan oleh masak kelas, yaitu lemari. Ini juga termasuk kelas, hanya saja main kelas. Ini adalah kelas main atau kelas utama, dimana kita bisa membuat memanggil atau menggabungkan semua coding-coding yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini ada sup memasak. Apakah kita bisa membuat lebih dari satu objek di kelas yang sama? Bisa. Kita bisa membuat misalnya sup 2 ya. Sup 2 new lemari 3 misalnya, lemari sub 3 sama dengan new lemari. Nah, kita juga harus memasukkan bahan-bahannya, karena kalau kita tidak memasukkan bahan-bahannya, kita hanya bisa menampilkan satu bahan walaupun kita punya 3 menu di sini, ada sub 1, sub 2, sub 3. Namun ketika kita running, nah, dia hanya menampilkan satu sub, yaitu sub pertama tadi ya. Kalau kita ingin menampilkan semuanya, kita bisa copy saja ini. Nah, kita taruh di sini. Oke. Kita tambahkan sub 2, sub 2, sub 2. Kita ganti misalnya lada, ini sub kentang. Kentangnya perlu misalnya 2 kg. Kemudian di sub ketiga, sub kol, sayur kol misalnya. Oke. Nah, misalnya bumbunya sayur kol micin, misalnya micin. Kemudian di sayur akan kita isi dengan kol 3 kg misalnya. Nah, tinggal karena kita telah membuat sup dan kita sudah jelas bahan-bahannya apa, maka sudah bisa kita tampilkan. Hanya saja kita harus memanggil dulu. Ini kita lakukan seperti itu. Sup. Nah, ini sup 2 dan ini sup 3. Oke, tinggal di running. Nah, maka akan muncul wortel kita memerlukan 1 kg, micin kol kita memerlukan 3 kg, 0. Oke, di sini bukan, ini kita ganti 3 dulu. Nah, maaf. Nah, kita running. Oke, di sini kita bisa menampilkan garam. Oke, wortel 1 kg, yang kedua sub 2-nya 2 kg. Sini sub ketiganya kita memerlukan 3 kg. Oke. Nah, supaya lebih rapi. Oke, inilah yang dinamakan dengan kelas. Oke, main class. Ini dinamakan objek. Ini dinamakan dengan atribut. Ini dinamakan dengan method. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, saya akan juga mengenalkan apa itu konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang nama objeknya sama dengan nama kelasnya. Fungsinya adalah untuk memasukkan nilai awal kepada objek tersebut. Nah, kita buat saja dulu supaya tidak bingung. Misalnya Java kelasnya lemari panci, kulkas saja ya, kulkas. Nah, seperti ini. Kita klik finish.
sama seperti kelas biasa. Oke. Kelas, nah di sini kita akan membuat suatu metode khusus di mana namanya akan sama dengan nama kelasnya. Di sini kita buat saja kulkas karena sama ya. Kemudian kemudian ini. Nah, oke. Oh ya, kita buat bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya sama saja ya, kita copy dari sini saja supaya cepat. Nah, oke. Nah, perbedaannya dengan metode biasa adalah ketika kita membuat metode biasa, kita akan menampilkannya di sini. Oke. Bumbu sama dengan garam, wortel 1 kilogram, ini. Ini akan lumayan ribet atau lumayan rumit ketika kita mempunyai banyak atribut. Misalnya seperti ini kan ada 3 nih, jadi 3. Kalau di sini kita langsung saja memasukkannya di sini. Namun kita harus masukkan tipe datanya juga, jangan lupa. String bumbu, koma, kita bedakan sini misalnya konstruktor ya. Ini adalah konstruktor. Oke. String sayur, konstruktor sayur. String konstruktor takar. Oke. Nah, di sini kita buat bumbu akan dibaca sebagai bumbu, sedangkan sayur akan terbaca oleh sayur, dan takar akan terbaca oleh takar. Nah, seperti ini. Bukan, ini takar biasa. Nah, oke, sudah, tinggal kita tampilkan bumbu. Itu kita tampilkan sayur, kita tampilkan takar. Nah, di sini kita juga harus membuat objeknya, objek barunya. Ini kita dulu. Kita komen dulu supaya tidak muncul nanti. Kita membuat, di sini kulkas, misalnya kita membuat objek baru tumis misalnya kan. Tumis sama dengan new kulkas. Oke. Nah, di sini perbedaannya adalah kita bisa memasukkan langsung ini tadi bumbu, sayur dan takar di dalam sini, dalam objeknya. Misal kita samakan ya, bumbunya misalnya garam. Oke. Kemudian wortel, kemudian 1 kilogram. Nah, kita langsung running. Nah, maka akan langsung bisa running seperti yang di atas ini. Oke, kalau kita membuat 3 tumis, tinggal kita copy saja. Kita ganti tumis 2, tumis 3. Ininya kita ganti lada. Ininya kita ganti kentang. Ininya kita ganti 2 kilogram. Ininya kita ganti kol. Ini kita ganti dengan micin. Nah, sudah selesai. Bisa kita lihat perbedaannya ketika kita menggunakan konstruktor dengan memasukkan nilai awal. Kita hanya memerlukan sedikit komen atau sedikit program dibanding dengan ini objek, ini yang tanpa konstruktor ya.
objek dan tanpa konstruktor. Sedangkan yang 3 ini adalah objek menggunakan konstruktor. Objek menggunakan metode konstruktor. Oke, bisa dilihat lumayan ringkas karena di sini ada 3, 6, 9, 12, 15. Di sini kita memerlukan 3. Oke, jadi itulah yang dinamakan kelas, yaitu ini tempat kita mengcoding ini namanya kelas. Oke, sampai sini. Sampai sini. Nah, ini adalah kelas. Dan ini adalah atribut, yaitu variabel, bisa kita bilang, yang memiliki tipe data atau bahan-bahannya. Nah, di sini adalah metode atau langkah-langkah atau tujuan utama yang akan kita, langkah-langkah atau tujuan kita dalam membuat suatu program. Nah, ini adalah objek. Nah, ini saja. Nah, ini adalah objeknya. Objeknya ditumis ini. Ini adalah tujuan kita atau nilai real kita. Jadi kita tahu nih kita mau bikin apa di sini. Itu tumis, dan dalam hal ini adalah sub. Dan ini adalah konstruktor, di mana kita memasukkan nilai awal pada objeknya. Dan menurut saya ini lumayan ringkas, apalagi ketika kita mempunyai banyak data yang akan kita isi ya, atau banyak variabel. Kita kayaknya lebih mudah dalam menggunakan metode konstruktor ini. Baik, segitu saja video pertama ini. Semoga paham dan semoga penjelasan saya bisa dimengerti, karena saya sudah mencoba mencari analogi yang paling mudah. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan materi-materi lain. Semoga bisa secepatnya di tag videonya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.